Halo pemirsa dan kepada seluruh rakyat netizen Republik Indonesia yang baik hati. Teman-temanku, pada malam ini saya hanya sekilas berpendapat terkait polemik dan persengketaan yang sedang terjadi di Pantai Indah Kapuk yang saat ini di mana menjadi pembicaraan yang hangat dan perhatian dunia menurut aku, karena penanaman bambu di perairan Jakarta Utara itu, tepatnya di Pantai Indah Kapuk, mencapai 30,16 km. Bayangkan coba panjangnya itu. Dan sehingga ada gangguan kepada para nelayan untuk beraktivitas. Dan teman-temanku, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, jika Anda suka dengan video ini, silakan like, tekan tombol subscribe-nya, tinggalkan komentar, ataupun tidak suka, silakan tinggalkan komentar sesuai dengan hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Teman-temanku, perlu saya sampaikan bahwa hukum di negeri Republik Indonesia ini, saya berani berpendapat dan mempertanggungjawabkan bahwa tergantung siapakah yang berkuasa di dalamnya, dan tergantung siapa juga yang sedang memainkan peran untuk menegakkan hukum. Disitulah hukum berpihak. Buktinya apa? Tidak lama pernah terjadi pada kasus korupsi di mana kerugian negara mencapai 300 triliun, namun divonis hanya 6 tahun, dibanding dengan seorang maling ayam dapat divonis bertahun-tahun. Itulah hukum di negeri ini. Kemudian juga ada informasi yang beredar, katanya bahwa ada pernah ditemukan uang di Mahkamah Agung mencapai 100 ataupun 200 miliar rupiah, tidak ada tindak lanjut saat ini. Selanjutnya ada juga penemuan uang di lembaga eksekutif ataupun menteri yang katanya itu bersumber dari ilegal. Saya nggak tahu apakah benar, tapi tidak ada tindak lanjut, di mana setelah dia mengembalikan uang itu kepada negara, yang sudah ditutupilah kasus itu. Apa mungkin itu benar atau tidak? Yang mudah-mudahan janganlah seperti itu. Tapi ini sudah menjadi topik pembicaraan, dan itulah hukum di negara Republik Indonesia ini sangat hancur. Dan kita berharap Presiden Prabowo bisa mengembalikan keadaan ini semuanya. Mudah-mudahan Tuhan menolong Bapak Prabowo. Amin ya. Teman-temanku, secara Undang-Undang Dasar 1945 dulu, bahwa pada pasal 33 ayat 3 itu, bumi, air, dan udara itu dikuasai oleh negara, dan konteksnya tidak bisa dijadikan sebagai hak milik perorangan. Itu ya. Ada informasi yang berkata ada HGB yang telah dibuatkan. Berarti kalau ada HGB yang telah dibuatkan, berarti pemerintahan mengetahui dong. Setiap kegiatan aktivitas termasuk pembangunan hak guna bangunan di kepulauan-kepulauan perairan lautan wajib harus mendapatkan izin di pemerintahan ataupun pihak yang berwenang. Apabila tidak memiliki izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan yang terdapat pada pasal 47 itu, setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan di perairan laut wajib memiliki izin. Apabila tidak ada izin itu, maka setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut ataupun usaha tersebut dapat dipidana 6 tahun penjara. Terdapat pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Itu secara tegas dulu ya, secara undang-undang. Saat ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah pemerintahan mengetahui? Saya hanya berkata, mustahil dong mereka tidak mengetahui. Pemerintahan daerah dimulai dari RT RW, apakah mereka tidak mengetahui? Kemudian kelurahan, maksudnya kelurahan, apakah mereka tidak mengetahui bagaimana terjadinya penanaman bambu-bambu saat itu? Sedangkan pengakuan para nelayan bahwa itu aktivitas telah berlalu selama 5 bulan yang lalu. Apa mungkin iya pemerintah tidak mengetahui, pemerintahan daerah terkhusus misalkan? Mustahil saya katakan seperti itu. Kemudian, apalagi kalau ada hak guna bangunan ataupun hak guna usaha, mustahil kalau pemerintahan tidak mengetahui, sedangkan ada izin usahanya. Itu ya, kalau konteksnya ada HGB, HGU, dan SHM. Berarti pemerintah telah mengeluarkan suatu suatu izin di situ dong. Apabila tidak ada izin itu harus dipidana. Berarti ini konteksnya apakah pembiaran atau memang hanya untuk mencari pembelaan terkhusus pada pemerintahan daerah?
Teman-temanku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor tahun 2004 kalau tidak salah tentang pemerintahan daerah, tentang otonomi daerah itu telah diberikan kekuasaan terkait dengan otonomi daerah, tapi pemerintahan pusat tidak bisa melepas tangan, ya kan? Terkait dengan pajak itu pemerintahan pusat wajib mengetahui pajak seperti apa, pajak bumi dan bangunan, ya wajib diketahui oleh pemerintahan pusat. Itu hukum, itu secara undang-undang. Nah, kemudian saat ini teman-temanku, yang menjadi perhatian kita semua adalah atas pernyataan Bapak Prabowo yang dimana yang katanya ini ya ada informasi bahwa dia telah memberikan suatu arahan supaya bambu-bambu yang telah ditanam itu semua dapat dicabut kembali. Dan itu kita akui jempol, itu berarti sangat luar biasa. Pemerintahan negara Republik Indonesia telah memberikan suatu diskresi yang sangat-sangat luar biasa. Itu patut kita akui jempol itu. Dan semoga dia dapat melakukan hal itu. Dan juga jangan hanya sebatas itu, Pak. Terapkan hukum sebagaimana undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 itu tentang kelautan. Siapapun yang melanggar di dalamnya harus ditindak, Pak, 6 tahun penjara. Jika ada keterlibatan pihak pemerintahan daerah, pemerintahan setempat, harus ditegakkan juga, harus ditindak secara hukum. Baik tindakan administrasi ataupun tindakan lainnya. Dan juga pencabutan izin sebagaimana pasal 48 undang-undang itu ada di situ, harus semuanya dapat dicabut, Pak. Karena ini sangat merugikan para nelayan. Coba kita bayangkan saat ini teman-temanku, polemik ini, siapakah dalang semuanya? Kita nggak tahu siapa dalangnya semuanya. Ada informasi yang katanya ada dalangnya, itu siapa namanya? Kalian yang bisa menjawab. Namun apakah dalangnya itu hanya satu orang tanpa ada izin dari pemerintahan daerah? Ya, saya rasa bahwa jangan-jangan ada kesengajaan ataupun ada kesenjangan yang sudah terjadi. Ada juga suapan yang telah terjadi. Jangan-jangan telah terjadi suapan di situ. Sehingga pemerintahan daerah mengizinkan. Bahkan pura-pura buta, pura-pura tidak melihat. Jadi saya hanya berkata, semoga tidak ada suap. Dan jika terbukti, Prabowo dan juga seluruh penegak hukum harus menindak siapapun itu. Ya, kawan-kawanku, ini polemik di Pantai Indah Kapuk ini loh. Bahkan dulu juga sering terjadi ya dalam kelautan, perairan kelautan ini. Pengakuan-pengakuan para nelayan di sana, mereka mengetahui sejak awal. Bahkan pengakuan para nelayan ini, si bapak ini siapa, saya kurang tahu siapa namanya, saya lupa, bahwa aktivitas sudah berlalu 5 bulan yang lalu. Bahkan orang yang bekerja di situ digaji 100.000 per hari. Itu pengakuannya. Berarti kalau ada gaji ataupun upah, apakah orang di sekitar di situ tidak mengetahui siapa saja kah orang yang bekerja di situ? Berarti itu bukan hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang yang bekerja di situ. Secara nalar, kalau menggunakan manual, menggunakan jasa manusia tanpa menggunakan jasa alat berat, kecanggihan teknologi, mustahil bisa ditanam sampai ke dalam itu, bambu-bambu itu. Kenapa? Itu kan air. Itu ada batu-batuan, ada batu-batu perairan lautan. Mana mungkin bisa digali kalau itu manual, secara tenaga manusia. Itu mustahil, saya katakan seperti itu. Dan ini saya katakan bahwa itu pasti ada kecanggihan teknologi yang digunakan, alat-alat. Berarti siapa yang memperoleh alat-alat tersebut? Siapa yang memfasilitasi alat-alat tersebut? Itu harusnya usaha pemerintahan, usaha siapa, pihak-pihak yang berwenang untuk menelusuri siapa. Dan juga ini ada suatu kesalahan di mana bahwa pada saat melakukan penanaman itu, di mana pekerjaan pemerintahan daerah? Kalau sekarang ini pemerintahan daerah mengatakan kami tidak tahu, kami tidak melihat. Selama ini Anda sebagai pemerintahan daerah, di mana kerjamu? Apa kerjaanmu? RT RW apa kerjaanmu? Lurah apa kerjaanmu? Jangan hanya memakan gaji buta, sedangkan masyarakat berteriak di sana. Kalau kalian melepas tangan di situ mengatakan tidak, kalian tahu itu
Saya rasa bahwa ini loh, Pantai Indah Kapuk dilihat secara terang dari jarak jauh pun sudah kelihatan ini bambu-bambu sejauh itu. Apa kalian tidak pernah main di Pik? Oh, apalagi daerah setempat di situ daerah kalian. Gimana otak kita itu di mana ya? Akal sehatnya itu enggak logika kalau mereka mengatakan mereka tidak mengetahui. Dan siapapun pejabat-pejabat yang terlibat harusnya Bapak Prabowo dapat menelusuri ya. Harusnya pihak-pihak yang berwenang dapat menelusuri. Ini keresahan bagi para nelayan, keresahan bagi pengunjung. Ini buat orang individu doang keuntungannya nantinya. Ya, apakah itu kan seharusnya Pik itu karena itu laut itu buat kearifan lokal Pik. Ya, hasilnya itu masuk di pemerintahan daerah seharusnya, bukan untuk dikelola untuk individu, karena itu lautan tidak bisa dimiliki oleh seseorang, bahkan negara pun tidak bisa memiliki. Negara hanya menguasai, apalagi kalau ada surat hak guna bangunan, hak guna usaha, berarti pemerintahan daerah telah mengetahui dong kalau sudah keluar HGB dan HGU-nya. Ya, jadi itu hasilnya itu masuk ke arifan lokal daerah. Hasilnya itu masuk ke arifan lokal daerah, bukan dikelola oleh perseorangan. Dan ini sih sangat menjadi prihatin buat masyarakat Pik. Ketika kalian tidak berteriak secara sepakat semuanya, ketika ada orang-orang Pik di situ tidak setuju dengan upaya hukum yang sedang dilakukan saat ini, lalu mereka juga bertentangan tentang kebenaran, saya rasa bahwa kalian itu warga, seharusnya itulah keuntungan kalian orang yang di sekitar Pik itu, karena kearifan lokal kalian itu di situ sudah jelas. Kearifan lokal itu harus diutamakan, diprioritaskan warga setempat. Ya, jadi itulah yang saya sampaikan teman-temanku, bahwa pada kasus Pik ini, ketika dalangnya telah diketahui, kalau hanya satu orang yang telah dilibatkan dalangnya saat ini, itu mustahil. Karena ini janggal sekali loh. Ini kasus Pik, ini penanaman sampai 30 km. Dan dalangnya itu menurut aku bukan hanya satu orang. Ada yang memainkan peran, mungkin bisa aja di jajaran pejabat. Saya pastikan bahwa ketika hanya satu orang yang dijadikan sebagai dalang, berarti orang yang tidak ditelusuri itu akan merajalela nantinya, ya. Dan saya rasa bahwa dalang yang ditemukan saat ini, apabila sudah ditemukan, harus berteriak dong, siapa permainan ini, ya? Siapa? Apakah ini permainan pemerintahan Pemprov, pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, dan juga kelurahan? Apakah itu permainan mereka? Ada sesuatu, harusnya berteriak, berani, ya kan? Jadi supaya transparan kasus ini, ya, kita apresiasi tujuan Prabowo yang memberikan diskresinya kepada umum ini. Dan apapun nanti hasilnya, ya, apapun nanti hasilnya, dan wajib ditegakkan hukuman, wajib ditegaskan, dihukum seberat-beratnya siapapun itu dalang, termasuk para pekerja. Setidaknya para pekerja disanksi administratif ataupun hukuman kurungan, dapat diterapkan hukuman kurungan, supaya ini menjadi pelajaran dan juga efek jerat bagi siapa yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Karena ini jelas kelautan tidak bisa dimiliki oleh seseorang. Itu semua untuk guna kepada warga negara di sekitar, untuk mencari nafkah secara bersama di situ, sehingga tidak bisa diberikan hanya kepada satu pihak saja terkait dengan kelautan. Jadi itu aja teman-temanku, nanti kita tunggu next yang